Jadi halo teman-teman, ini kenalin gue adalah Rizky Anjas. Gue saat ini tinggal dan kerja di Jakarta setelah kurang lebih sekitar 6 tahun. Gue berdomisili di Jogja, di sana kuliah dan kerja juga di salah satu radio swasta gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang dekat sama gue udah tahu kalau gue itu punya podcast barengan sama partner gue namanya Lilin Jelita. Nah, dia juga sekarang back to Jogja again setelah sebelumnya berdomisili dan kerja di Bali. Tapi akhirnya dicabut ke Jogja lagi for good pastinya ya. Nah, tapi buat yang satu ini tuh gue pengen bikin podcast sebenarnya yang lebih personal gitu. Pengen ngobrol aja sama teman-teman apalagi di kondisi kayak gini gitu kan. Dan semoga bisa jadi satu sarana juga buat teman-teman untuk bisa kenal lebih dekat lagi sama orang-orang yang gue invite, sama teman-teman gue yang gue invite yang ada di episode ini. Dan di episode pertama kali ini gue merasa sangat terhormat sekali karena yang gue invite ini adalah satu sosok yang sebenarnya gue udah lama banget pengen ngobrol kayak gini sama orang yang satu ini, tapi baru ketemu waktunya sekarang gitu ya. Ya udah, langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah bacot lagi. Please welcome the one and only Kevin Wiarnanda. Hai Kevin. Hai Anjas, apa kabar? Baik Kevin, gimana Vin? How was life so far? Life's been okay. Could be better, tapi managing and surviving just like everyone else di luar sana. Lo apa kabar, Jas? Baik juga, sehat juga, Vin. Kita terakhir berarti ketemu tuh 2019 ya, bener, di salah satu event, bener gak sih? Pas DWP, oh my god. Oh my god, gila, itu udah Desember cuy. Cuy, itu lu percaya atau enggak sih, itu DWP pertama gua sebenarnya. Oh wow. Ya, biasanya gue ke With The Fest sama teman-teman gitu, tapi kemarin ke DWP pertama kali gitu, terus anjir langsung pandemi coy. 3 bulan setelahnya pandemi. 3 bulan setelahnya langsung pandemi gitu. Sorry gue kalau lagi agak berisik, ini gue ada di salah satu coffee shop di daerah mana sini. Gue masih belum hafal Jakarta karena gue baru setengah tahun di sini. Gak apa-apa. Ntar pasti hafal sendiri kok, Anjas. Iya benar-benar. Oh di Barito. Di Barito. Wait. Namanya apa? Kopi kalian. Yes. Gue suka banget tuh kopi kalian yang di Barito tuh. Iya, makanya karena ini kita recording ini teman-teman, ini adalah sebelum PSBB akan dimulai lagi hari Senin tanggal 14 September. Sekarang hari Jumat 11 September. PSBB total ya. Iya. Wow. Gimana nih Vin, kayak anjir, kayak kita tuh udah berbulan-bulan. Lu udah berapa bulan di rumah nih berarti? Terhitung dari pertama kali PSBB. Dari tanggal 16 Maret tuh gue bener-bener udah membatasi kayak jalan-jalan keluar rumah gitu kan. Dan waktu itu juga udah nggak masuk kantor lagi. Terus mostly sih gue di rumah. Kalaupun keluar paling kayak ke supermarket atau ke rumah temen juga hangout, tapi kayak waktu itu cuman ya udah maksimal berempat doang, juga pakai masker. Sama rumah teman gue satu lagi kayak les piano gitu. Les piano. Yoi. Gitu, kita sama-sama tahu ya kalau seorang Kevin Wiarnanda ini adalah satu orang yang sangat-sangat kita bisa bilang such a big fans of Christina Aguilera, bener ya? Bener dong. Benar, itu salah satu yang gue suka. Yoi. Since I was a child, Christina, man, love her. Berarti lo kemarin les piano ini udah sampai ke level mana, Vin? Kalau boleh tahu, Vin? Aduh, gue tuh les piano bener-bener super asal gue bisa nyanyi sambil ngiringin diri gue sendiri aja gitu loh, Jas. Bukan yang kayak wah gitu kayak yang jago banget gitu, belum. Gak kayak Isyana gitu yang tiba-tiba ngeluarin leksikon dengan skillnya yang parah abis gitu mainnya, enggak ya? Belum sih, belum. Gimana nih Vin, lo kan 16 Maret gitu udah mulai membatasi kegiatan gitu. Dan so far lo gimana? Trying to survive-nya gimana di tengah masa-masa kayak gini, Vin? Jujur 1-2 minggu pertama susah banget buat gue. Okay. It was so hard in terms of kayak mental kali ya, karena ya, betul. Gue anaknya tuh benar-benar ya di rumah doang biasanya sebelum pandemi. Kalau hari-hari biasa tuh ya udah kayak pas buat tidur aja gitu loh istilahnya. Benar, istirahat. Gue pulang tuh at least tuh kayak ya paling cepet tuh jam 10 malam. Jam 10 malam gitu kan. Terus besok lagi gue jam 10 malam udah balik gitu. Ya minimal at least. Itu ya. Minimal. Oke. Itu pun juga pasti nyokap gue yang kayak udah pulang gitu kan. Karena biasanya kayak rata-rata ya lebih lah dia gitu. Iya. Terus ya langsung gitu kan besokannya
Jam 9 udah berangkat lagi ke kantor. Oke. Dan itu setiap hari tuh kayak dari Senin sampai Jumat gitu kan. Terus weekend juga bangun siang, terus kayak pergi, pulang malam lagi gitu kan. Jadi kayak life cycle gue bener-bener berubah banget gitu loh. Yang tadinya anak luar rumah banget, main banget, terus tiba-tiba sekarang jadi anak rumahan banget. Bener. Yang jadi, lebih rumahan gitu, banget dari sebelumnya gitu ya. Pasti lebih banget gitu. Dan settingnya berbeda gitu kan, masih di rumah gitu kan, siang-siang gitu kan. Dan pada awal-awal kan kita semua masih sangat masih meraba-raba lah gitu. Kayak kaget banget gak sih? Rutinitasnya gimana, terus di luar kayak gimana gitu kan. Jadi kayak banyak hal-hal yang membuat gue overthinking jadinya. Benar. Tapi akhirnya setelah 2 minggu 3 mingguan lah gitu, akhirnya gue bisa membuat pace sendiri. Dan ada ya cycle baru, dan alhamdulillah jadi lebih manageable lah gitu. Akhirnya ketemu sama cycle yang bisa menjauhkan lo dari overthinking itu ya. Betul gitu. Dan akhirnya gue juga olahraga, lari di rumah, gue ada treadmill. Terus salah satu hal yang baru, gue juga meditasi. Super fun. Itu mungkin salah satu cara yang lo lakuin untuk stay sane and positive berarti ya. Karena beberapa teman-teman kita di luar sana tuh ada yang kayak kehilangan pekerjaannya karena pandemi gitu. Bahkan teman gue ada yang baru probation 3 bulan gitu, dia langsung di-cut gitu, nggak dapat kerjanya, padahal dia baru banget masuk ke situ, baru banget senang-senangnya kerja gitu ya. Nah tapi setelah lo mengalami ini berbulan-bulan gitu kan, kalau misalnya kita 3 bulan pertama kita nemu phase-nya udah senang nih gitu, tapi kalau udah mulai kayak 6 bulan, kayak udah mulai sekarang kan setengah tahun, gimana akhirnya lo stay sane and positive gitu loh, gimana caranya lo ngelakuinnya? Gimana ya, well I have to admit there are some good days and there are some bad days. Of course. Ada aja gitu loh. Good days-nya menurut gue ya itu yang kayak tadi gue bilang ya, misalkan kayak gue lari, workout, exercise gitu kan. Karena sebelum pandemi gue juga kayak olahraga gitu, tapi nggak rutin-rutin amat gitu kan. Gara-gara gue di rumah, lebih banyak waktu untuk diri sendiri itu pasti. Jadi lebih teratur lah gitu. Dan I don't know man, kayak menurut gue kayak olahraga tuh it makes me feel lighter, it makes me feel happier, it makes me feel kayak pikiran-pikirannya lebih clear aja gitu di kepala gue gitu kan. And lebih semangat untuk menjalani hari gitu kan. Betul. And other than that, kayak drinking coffee. Oh my god, bener sih. Gila. Bener sih. Gue yang tadinya nggak pernah minum kopi. Oh iya, lo jarang minum kopi berarti? Jarang. Sebelumnya gue jarang minum kopi banget. Terus akhirnya gue mulai mencoba kopi. Terus adek gue juga, dia baru beli this one set of coffee maker gitu, ada grindernya, terus kayak ada tekonya segala macam. Terus wah gila sih, itu benar-benar membuat hari gue menjadi lebih menyenangkan sih. Untuk dijalani setiap hari selama pandemi ini ya. Dan gue juga sering banget teleponan sama beberapa teman-teman gue gitu kan. Karena kan ya gue juga di rumah ya, of course obviously I feel lonely gitu. Betul. Jadi, lu tinggal sama lu tinggal sama ade lo doang berarti kalau di rumah? Enggak, sama nyokap bokap gue juga. Oh gila, berarti bener emang tipe-tipe orang yang memang harus menjaga banget gitu ya, karena di rumah ada orang tua lo, ada ade lo juga gitu ya. Iya sih benar. Ini ngobrol dan sejujurnya ada semacam kayak perubahan environment yang sangat berbeda gitu now. Gimana tuh? Kayak now that I meet my parents more at home gitu kan. Kayak spend time pas weekend gitu kan. Kayak ada semacam adjustment juga gitu, kayak having them around. I mean, gimana ya, kayak kayak gue juga harus mencari my own space di rumah juga gitu kan, di luar kamar tidur gue. Benar. And kayak sometimes I would kayak gue menjajah meja makan gue nih, tempat gue sekarang lagi berada setelah nyokap gue ke kantor. Jadi lebih tenang gitu kan untuk mengerjakan banyak hal. Tapi di rumah juga berarti sangat menjaga ya, misalnya kayak semprot desinfektan setiap beberapa kali sekali, atau ya pokoknya rajin jaga kebersihan juga di rumah gitu, saling menjaga satu sama lain gitu ya.
Oke. Bener Nah, banget, bener ini kan banget. lo kan banyak banget yang dilakuin gitu ya tadi kayak workout, terus trying to drink coffee gitu kan, terus Mhm. les piano, terus teleponin beberapa teman-teman lo gitu, dan mungkin beberapa orang di luar sana gitu tuh, dan juga ini hasil gua ngobrol sama beberapa orang juga, itu banyak banget yang kayak mereka di masa-masa kayak gitu bingung mau ngapain gitu loh, kayak anjir Aha. ini orang-orang pada ngelakuin A B C D E F G, ada yang mulai usaha, ada yang udah mulai masak, ada Aha. yang jualan gitu. Nah, kalau dari lo sendiri, dari sepengalaman lo selama menjalani masa-masa kayak gini gitu, buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu mau ngapain ya kan, Mhm. masih have no clue, itu ada nggak yang mau lo sampaikan ke mereka? Well, sebenarnya gini sih, kayak awal-awal mulai pandemi kayak misalkan Ah, Maret April gitu. Wah, kita kalau lihat social media gitu kayak di Instagram, Twitter lah, Iya, whatever gitu, kayak iya. orang-orang kayak banyak banget yang rajin gitu kan, yang kayak Bener-bener. bikin kopi dalgona, Asli, asli, asli. olahraga yang intens gitu kan. Dan pada saat itu gue juga ada momen-momen di mana gue kayak, oh man, what am I doing gitu kan, Iya benar. kayak kayak just laying on my couch gitu kan, kayak scrolling through my phone gitu kan. Dan ada Iya, iya momen-momen di benar. mana gue kayak merasa, aduh, gue ngapain ya gitu, kok gue kayaknya nggak ini banget ya, nggak Gila, produktif banget gue gitu pernah kan. ada momen kayak teman-teman gue ngerilis lagu semua gitu, terus kayak anjir kok Aha. lu bisa ya rilis lagu cepet banget gitu, bikin lagu kayak Ya, mereka juga. Wah, tiap 2 bulan wow, sekali rilis lagu. Wow, gimana caranya gitu ya loh. Gue aja kayak makanya masih gue, iya. Gue masih belum dapat ya idea kan. gimana mau nulis tentang apa, walaupun emang katanya sih selama masa pandemi ini tuh kayak orang kan banyak di rumah, banyak lebih Mm-mm. mikir untuk dirinya sendiri, terus banyak nulis juga jadi gampang banyak ide gitu. Tapi gue kayak Mm-mm. anjir kok gimana caranya gitu loh, gak bisa. Iya, bener banget, bener banget. Makanya gitu, dan apa namanya, akhirnya gue sadar gitu kalau ya sebenarnya semua orang punya taste-nya masing-masing sih, Jas, Yes, ya nggak sih? ya, benar, Dan lo benar. nggak perlu merasa kayak berkecil hati atau berkecil Hmm. diri gitu, kayak aduh gue ngapain, karena ya gitu, kayak ada temen gue yang baru bisa adapt setelah Yes. sebulan, Oke. ada yang setelah 2 bulan gitu kan. Dan uh, ya gitu semua orang punya taste-nya masing-masing. And it's okay to feel not okay at times gitu, karena Agree. ya nggak mungkin lo merasa kayak oh my god it's the best day ever every day gitu kan, no. Tapi emang kalau gue lihat sosial media lu juga belakangan ini tuh emang kayak wah gila, Kevin ini kayak udah nemuin gue gini terus Emang udah gue mulai ngapain? ngejalanin bisnisnya juga si Fumi Ya, juga ya kan, itu udah mulai yes. jual itu. Nah, lu mulai jualan si Fumi itu tuh berarti udah dari pertengahan dari April bukan sih, atau dari kapan sih? Dari Lebaran, dari bulan Dari akhir Lebaran. Mei, Oke. with my partner namanya Rangga. Halo Rangga. Terus halo Rangga, terus dia kayak yang came up with the idea, with the Oke. concept gitu kan, Oke. which is cereal infused milk dan juga kue blondies. Kalau cereal infused milk lo belum tahu, just tuh kayak rasanya misalkan lo makan sereal, Iya. terus habis serealnya tapi masih ada sisa-sisa susunya tuh yang bisa lo seruput itu. biasanya. Itu Wow, oke. rasanya kayak gitu, dan ada beberapa rasa juga. Sama kalau kue blondies tuh kayak saudaranya brownies gitu ya. Oh, oke. Ada banyak menunya manis-manis pokoknya ya, bisa bikin hari lebih menyenangkan gitu ya. Tapi kalau ngeliat perkembangannya sampai sekarang gimana, dari apa yang udah lo lakukan dengan Fumi, terus gue sempat lihat juga lo mengupload beberapa portofolio lo di Kevin Does VO gitu kan. Itu baru kan, maksud gue ngelihat itu tuh semenjak kayak masa pandemi ini, terus lu kayak menguploadin beberapa portofolio lo gitu. Gimana, apakah dapat klien baru lagi setelah lo upload itu atau gimana nih? Alhamdulillah dapat. Well, selama pandemi ini sama di rumah aja, ini gue kayak mikirin gitu kan, aduh gue ngapain ya yang bisa produktif dan bisa untung-untung ya dapat tambahan lah gitu kan. Benar. Gue mikir kayak okay, what can I do that kind of makes me special, I guess. I don't know. I mean, like, with my skills, obviously. Yes. Gitu kan. Terus kayak, oh ya udah, kayak gue kan sama ini kayak di Ismaya bisa kayak sama ini kayak jadi talent VO mereka lah gitu, kayak untuk beberapa announcement gitu kan di Budapest, Jakarta World Project gitu kan. Kenapa gue gak ngembangin itu aja gitu. Iya. Akhirnya gue kumpulkan lah terus semua portfolio gue yang pernah gue lakukan di Ismaya dan di luar Ismaya juga. Dan gue membuat
si akun Instagram baru itu yang Kevin Does VO. Kevin Does VO, yes. Yoi. Saya kira alhamdulillah kemarin salah satu yang menurut gue kayak cukup membuat gue kayak wow gitu, kayak anjir nih gue dapet nih gitu, kayak Samsung Galaxy itu Z gila sih. itu. Congrats for that. Itu gila sih. Thank keren you so sih. much. Samsung Galaxy, yo. Gue tuh selalu suka orang yang gue selalu suka orang yang mainin tone nadanya saat dia lagi melakukan voice over tuh kayak anjir, lu bisa di tone segitu tuh gimana caranya gitu loh, anjir. Aduh, gue juga kadang nggak pede tapi ya udahlah harus suka gitu, berusaha ya. Suka gitu. Nih kalau lu teman-teman ngecek Instagramnya si Kevin Wiarnanda ini, gue sempat salut banget ngelihat Kevin bikin salah satu portofolio untuk album barunya Christina Aguilera. Itu gue suka banget sampai sekarang. Itu gue suka banget sampai sekarang. Lu bikinnya niat banget gitu loh, kayak di konsep sedemikian rupa, voice overnya juga dibikin what is liberation, the meaning of liberation. Yes. Jadi gini ceritanya, Jas. Waktu gimana sih? It was for Christina Aguilera's latest album kan, which was out back in 2018, namanya Liberation. Yep. Terus temen gue di Sony, Ari, Mas Ari, dia kayak kontak gue gitu kan, kayak he knows I'm such a big fan of Christina. Yes. And dia bilang gitu kayak, oke, Kev, kita tuh kayak lagi bikin kayak campaign gitu namanya The Meaning of Liberation with some people, some musicians di Indonesia gitu kan, fans of Christina Aguilera. Lo mau ikutan nggak? And I was like, what? Lo nanya gue kayak of course, kayak gue pengen gitu kan. Kayak I've been waiting at that time. I've been waiting for the album for 6 years dan kayak of course, kayak I'm on board man gitu. Terus gue nanya kan kayak gimana campaignnya gitu kan. Jadi kayak ya udah lo rekam aja kayak video kayak cuman ya 30 detik atau kayak semenit lah gitu, kayak lo jelasin kayak the meaning of liberation for you tuh apa. Yep. And then I was going through the hashtag liberation for me waktu itu hashtag. Yep. And then I saw a lot of people posting yang kayak cuman ya kayak kayak video aja biasa lah gitu. I mean like ya gitu deh. Terus habis itu gue yang kayak you know what, kayak I'm gonna do something iconic. Kayak I'm gonna do something better and lebih niat. I mean not to say that yang lainnya juga enggak. Yang lain keren gitu. Keren tapi sebenarnya biasa aja sih. But I got my own style, girl. Okay, I got you. Gue langsung kayak akhirnya gue bilang ke adik gue kan, kayak tolong dong bantuin gue dong, gitu. Rekamin ini gitu kan. Itu shotnya itu adek lo juga yang ngambil. Itu adek lo yang ngambil berarti. Semua adek gue yang ngambil tuh shot. It's cool though. It's cool. I know. Terus gue konsepin lah di kepala gue kayak super instan banget, kayak cuma sehari gitu. Terus ya udah kayak gue tulis juga tuh skripnya, bla 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 bla, gue voice overin pakai HP gue. Waktu itu gue belum beli mic by the way. Terus udah deh, I put them all together and put it up and ya alhamdulillah responnya positif. Kayak waktu itu gue juga pengen sih sebenarnya di like sama Christina, but I don't think she saw it. Lo udah tag dia juga pastikan di situ kan. Mungkin one day she will notice. One day, amen, yes. Nah, lu kalau ngeliat Kevin juga, Kevin ini selain ngefans sama seorang penyanyi bernama Christina Aguilera, dia ini juga seorang penyanyi. Kevin ini seorang penyanyi juga, ya kan, Vin? Gue tuh ngeliat Kevin pertama, jujur waktu gue nonton lo di Canting Jogja. Jadi gue waktu tinggal di Jogja, gue pernah lihat Kevin main sama Blue Room Boys ya, Ariel Nayaka, Lace dan teman-teman gitu. Nah itu gue lihat pertama kali, anjing ini suaranya keren banget gitu, kayak high pitch-nya itu kayak oh my god. Lu kalau mau praktekin sekarang boleh loh, Vin, high pitch lo. Enggak, gue belum pemanasan gitu ya. Iya, belum. Jadi ntar takut kecetit gitu ya. Kecetit, bener. Gila udah lama banget gak denger kecetit anyway. Tapi gue denger, gue liat di Instagram lu juga katanya mau rilis single baru nih bulan depan nih. Gila. Enggak, bulan ini malah. Bulan ini. Oke, gimana tuh? Itu akan jadi original track yang lo buat setelah Overload berarti ya? Enggak, ini bakal another collaboration. Track. Oke. Jadi tapi just like any all the previous collaboration tracks that I've done yang nulis gue. Jadi
Yeah, it's one of my babies. Yes. I call them. Terus, yeah, it's gonna be out soon. Bentar lagi. Yes. Ntar I'll definitely hit you up and send you the track when it's out. But yeah, tapi other than that, gue juga kayak working on my own stuff. Nah, kayak gue jujur ya, kayak I don't know kalau lo notice, tapi kayak di Instagram gue tuh banyak banget kan, kayak gue nge-post kayak video nyanyi lah segala macam. Iya bener, serius. Kemarin lu ngover ini kan salah satu lagu Justin Timberlake juga kan, yang lu gitaran sore-sore gitu. Actually I'm trying to remix that. Sebenarnya gue mau nge-remix itu ya, kayak tambahin beat gitu, karena emang enak banget buat dibikin remixnya gitu, biar bisa gue lempar ke teman-teman DJ nanti. Soalnya di beberapa tempat kalau mungkin ngelihat, di beberapa tempat tuh udah mulai ini kan, Vin, udah mulai kayak balik lagi on stage DJ, teman-teman DJ residen di beberapa lounge gitu ya kan. Gue ngeliat di Jogja juga beberapa udah mulai party juga gitu. Tapi yang di Jakarta ya kita kembali lagi PSBB, so kita balik lagi melakukan semua yang bisa dilakukan di rumah. Betul, iya. Tapi gitu sih, kayak gue merasa selama gue di rumah ini gue bener-bener reconnecting sama diri sendiri banget sih, man. Gue jujur, I sing way more than before the pandemic. I've been writing more than ever. I've been kayak just reconnecting with myself. Dan seneng banget sih rasanya, kayak I feel like that's like the silver lining of this whole thing that we're all experiencing gitu. Kayak the ability to just reconnect with yourself. Karena ya gitu, kayak menurut gue ya, of course the pandemic is bad obviously gitu, tapi kayak dengan lo disarankan di rumah aja, lo lebih banyak waktu untuk diri sendiri, jadi lebih banyak waktu untuk kayak ngobrol lagi sama diri sendiri gitu, tanya lo maunya apa untuk hidup ini ke depan. Gila. Namaste. Betul. Gila. Oke. Ini last but not least sih, Vin, sebenarnya ini karena lo udah kayak beberapa bulan ini di rumah dan kita akan kembali lagi lama di rumah gitu. Yes. What are you gonna say to all of your friends gitu, dan juga buat teman-teman di luar yang harus tetap ke kantor, karena kita tahu kan ada beberapa sektor industri yang harus tetap berangkat ke kantor gitu. Nah ini ada apa yang lo mau sampaikan ke mereka, Vin? Tetap patuhin protokol aja sih menurut gue. Tetap pakai masker kemanapun lo keluar dari rumah. Terus cuci tangan sering-sering juga. Dan selalu bawa your own safety kit sih, karena kayak kalau gue sendiri pribadi, gue punya kayak satu pouch gitu. Isinya ada hand sanitizer, terus juga ada kayak semprotan alkohol gitu 70%. Terus ada juga tisu basah. Terus ada apa lagi isinya? Itu sih mostly sih. Jadi kayak gue bawa itu kemana-mana. Ada masker cadangan juga. Dimana kayak ya gue harus bawa satu kit itu tuh ke rumah. Pasti gitu. Jadi kayak saran gue adalah make your own kit. Sepertinya ya. Always bring your safety pack, safety can be fun. Of course, in any possible way. Gitu. Jadi harus tetap jaga diri, karena it's not just about you, but it's also about people around you, people that are living with you as well, gitu kan. And of course, kayak I live with my parents, dan kalau yang lebih tua kan emang lebih rentan kan. Betul. Not just for me, I'm doing for everybody in the house. So I think obviously we're all in this together, and we'll definitely get through this together. Itu dia Kevin Wiarnanda. Gue suka belibet nyebut nama lo, Kevin Wiarnanda. Nah, bukan lo doang kok, banyak orang. Even gue baru sadar kemarin tuh gue ngecek HP gue lagi, ternyata gue rename ngasih nama kontak lo Kevin Wiryananda, bukan Wiarnanda. Wow. Cewa sih gue. Enggak lah, bercanda lah. Tapi tau gak sih kan ada kan kayak aplikasi di HP tuh yang kayak bisa lihat lo get contact. Get contact ya. Kalau lo lihat kayak nama lo tuh di save apa sih gitu kan. Bener. Banyak banget yang kayak Kevin Wiryananda. Ternyata gue Kevin Wiarnanda. Itu dia yang bener ya. But it's okay, I mean it's fine. Itu dia teman-teman, ini episode pertama gue anyway. Ini podcastnya gue namain pengen deket. Jadi pengen deket sama Kevin Wiarnanda. Nanti lo bisa dengerin di podcast platform podcast dimanapun itu yang gue upload di sana. By the way, thank you Kevin. Semoga sukses buat semua yang lo lakuin, ya kan. Semoga sukses buat single lo berikutnya, maybe an album soon. Amin. Semoga ya, karena kayak gue pengen banget kayak get out of this
pandemic with like something that I can that I can be really proud of, and that's one of the things that I really want to achieve juga, obviously as a musician. Tapi terakhir, thank you banget loh. Thank you juga. Tapi lu ada rencana ini nggak sih sebenarnya, rencana kayak pengen liburan kemana gitu setelah pandemi ini? Itu tentu pasti semua orang pun kemana aja deh men, yang penting kayak bisa pergi-pergi tanpa harus merasa sangat-sangat khawatir. Itu udah blessing banget buat gue. Gak usah jauh-jauh deh, kayak ke taman PS aja tanpa harus pakai masker, gue udah alhamdulillah banget. Bener banget. Tapi ternyata mallnya ditutup lagi Senin besok ya. Oh my god. Oke. Gak apa-apa, yang penting untuk keamanan bersama. Betul. Semoga pandeminya cepat berlalu. Betul, amin. Kita semua bisa jadi sehat semua. Amin. Thank you Kevin for your time. Semoga kita bisa ketemu lagi secara offline ya dalam waktu dekat setelah pandemi ini kelar. Yang penting 2 minggu ke depan stay safe. PSBB dulu lagi, oke? Amin. Thank you banget. I'm honored to be featured on your first ever episode. Just thank you so much. Beneran, from the bottom of my heart, you're killing it at Hard Rock FM. Thank you. As well. Asal kirim emailnya tetap ke email Hard Rock FM ya. Oh ya, jangan radio sebelumnya. Thank you banget. Thank you juga Kevin. I'm signing out. Bye. Take care.